Refli Harun salah, menyesal kamu tidak mau gabung dengan pemerintahan. Ternyata Prabowo Subianto presiden yang baik, Gibran Raka Buming presiden yang baik. Mereka pantas 20 tahun berkuasa. Mudah-mudahan begitu. Ya, tapi kalau tidak, saya sudah mengatakan bahwa lihat nanti apakah betul kita punya presiden yang canggih ataukah presiden yang gampang emosi. Berdebat nggak apa-apa. Jadi beliau dengan pernyataannya is okay. Tapi saya hanya ingin menyatakan satu fakta ya, bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10 menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, nah, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan lama. Begini, Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah Anda. Tapi saya perlu klarifikasi tapi karena saya ngomong bahwa itu saya tidak membantah Anda. Hai masyarakat apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Yang masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat yang mendukung. Tidak menghargai relawan yang mendukung. Tidak menghargai lawyer yang mendukung. Tidak menghargai perjuangan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kawan-kawan semua, agak berat juga ya ngomong terakhir ini. Bukan karena materinya berat, tetapi ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali tidak begitu disukai oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya kan? Tapi kita harus menyampaikan sesuatu yang menurut saya benar dari sisi keyakinan dan teori. Karena itulah gunanya kita belajar. Saya ingat pernah ada, kalau nggak salah Bang Buyung, Adnan Buyung Nasution. Dia dibantah oleh seorang anak muda yang bicara ya seperti kita ini, wah demi kerakyatan, bersatu dan lain sebagainya. Dia bicara state and civil society, oposisi dan lain sebagainya. Wah nggak ada semua itu Bang katanya. Kalau begitu ngapain kita belajar ilmu politik katanya. Ngapain kita belajar sesuatu hal kalau kemudian hukum-hukum yang sudah jelas itu tiba-tiba kita nihilkan semua. Yang namanya sekat, perbedaan, ideologi, perbedaan kompetisi, pertarungan yang sesuai itu ada. Tetapi kemudian dia bisa reconcile dengan sebab yang sederhana. Karena ada kesamaan ideologis mungkin ya kan. Atau pragmatis saja. Atau barangkali strategis. Karena ada agenda tertentu yang akan diunggulkan atau akan digolkan. Nah dalam konteks Prabowo ini, saya memulai dari minority president tadi yang seperti yang dikatakan Adi tadi. Jadi memang ada kebutuhan realistis dari Prabowo untuk menarik minimal 1 dan mudah-mudahan maksimal 2 dari partai politik yang ada. Karena kalau dia tidak tarik, yang terjadi adalah dia akan minoritas di parlemen dan itu akan menyulitkan dalam menggolkan ide-ide atau agenda-agenda tertentu. Pemerintahan Presiden Jokowi adalah sebuah contoh di mana kontrol parlemen mati suri. Sehingga dengan mudahnya undang-undang yang mengkhianati masyarakat, yang mengkhianati konstitusi itu digolkan.
Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Undang-undang itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, menggantikan Undang-Undang 4 2009 soal izin yang namanya tambang tersebut. Konsesinya itu akan kembali ke negara pada tahun 2024 dan seterusnya. Tapi yang terjadi apa? Karena peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha, maka yang terjadi adalah undang-undang yang sudah di depan mata mengembalikan bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemauan rakyat, akhirnya diubah. Maka ada Undang-Undang 3 2020 yang memperpanjang konsesi itu secara otomatis selama 20 tahun, 10 kali 2. Tidak ada yang pada waktu itu protes. Saya ingat dan perlu kita apresiasi, satu-satunya partai yang protes dari undang-undang yang tidak jelas proses pembentukan undang-undangnya ini adalah Demokrat pada waktu itu. Itu satu-satu yang saya catat. Begitu ada Perpu nomor 1 2020 yang menghilangkan hak budget DPR karena COVID dan memberikan karpet merah kepada pemerintah untuk membuat sebuah perencanaan keuangan yang bahkan melanggar undang-undang keuangan negara, tidak ada yang protes. Satu-satunya yang protes adalah Partai Keadilan Sejahtera. Jadi begitu efektifnya Jokowi menggunakan parlemen untuk melegitimasi apapun yang dia inginkan. Kalau kita bicara tentang fungsi pengawasan yang jalan misalnya. Ini di masyarakat ini ribut mengenai ijazah palsu misalnya. Ini contoh kasus. Kalau kita bicara tentang hak inquiry dari DPR, DPR kan bisa melakukan penyelidikan. Bukan untuk mempanis seseorang, tapi untuk menyelesaikan masalah ini. Selesai masalah ini kalau DPR melakukan inquiry dengan sungguh-sungguh bahwa case close, ijazah Jokowi asli ada. Tapi sampai sekarang korbannya sudah banyak, tetapi ijazahnya nggak pernah kita lihat. Yang ada adalah setiap diajukan ke persidangan ditunda-tunda dan akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang mengabarkan sementara udah masuk bui 2, Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal tidak pernah diuji apakah yang ditulis oleh Bambang Tri itu sahih atau tidak dari sisi ilmiah. Persoalan, mau contoh lagi KM 50 dan Kanjuruhan. KM 50 dan Kanjuruhan itu contoh nyata bagaimana murahnya nyawa manusia di Republik Indonesia ini. Tapi apakah DPR menggunakan hak inquiry-nya, hak penyelidikannya untuk melihat siapa yang melakukan pembunuhan misalnya kalau ada pembunuhan? Nggak ada. Nyawa manusia ratusan itu dianggap sudah selesai. Yang disalahkan angin. Yang disalahkan adalah karena yang bersangkutan melawan dan lain sebagainya. Karena Anda melawan, Anda mati berhak. Jadi ini yang kita khawatirkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo selanjutnya lumpuh yang namanya pengawasan parlemen. Padahal sejatinya dalam sistem pemerintahan presidensil semua anggota DPR itu adalah oposisi dalam tanda kutip. Karena Anda akan mengatakan, Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan tidak ada yang namanya oposisi dalam pemerintahan presidensil. Yes, saya katakan. Kalau Anda kafa menjalankan presidensial system. Tapi presidensial sistemnya tidak kafa. Tidak kafanya seperti apa? Kalau kita bicara presidensial system, itu yang namanya anggota DPR, dia hadir terpilih itu sebagai individu, individual basis. Di Jerman saya tanya kepada orang partainya, partai yang paling mayoritas, di sini enggak recall, enggak ada katanya. Karena once Anda terpilih, Anda adalah wakil rakyat Jerman secara keseluruhan. No matter dari mana dapil Anda. Sehingga individu-individu itu dihargai. Karena itu ketika mereka melakukan pengawasan, individu itu tidak akan diancam oleh recall. Kalau kita kan enggak. Begitu Anda sudah komit ketua umum partainya menjadi bagian dari koalisi so-called, dan kemudian ada 1-2 kursi yang diberikan baik menteri, wakil menteri maupun jabatan setingkat menteri lainnya, maka Anda diam. Anda hanya punya ruang bermain yang dibatasi. Tapi begitu sampai hal yang substantif, jangan. Misalnya utak-atik KM 50, nggak ada yang berani. Kalau Lulu berani mengungkapkan besok saya mau inquiry KM 50, good. Tapi saya yakin Anda nggak akan berani. Karena ada yang namanya batas permainan. Anda boleh ngomong apa saja, tapi begitu ketua umum partai Anda yang berpresidensial club dengan presiden terpilih, misalnya kan ada klub presiden katanya.
Tolong ini boleh, ini nggak boleh dan lain sebagainya. Maka presidensial sistem kita sudah cacat. Kenapa? Karena kita memasukkan unsur-unsur parlementer dalam presidensial sistem kita. Yaitu ketika misalnya penguasa atau pejabat merekrut seorang menteri atau pejabat setingkat menteri, dia dianggap menyogok partai politik. Sehingga partai politik itu sudah dikerangkeng. Anda nggak boleh loh ngomong berbeda dari apa yang sudah digariskan kekuasaan. Let's say Omnibus Law. Omnibus Law itu gila. Bayangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan tolong Omnibus Law diperbaiki dalam legislasi yang normal within 2 years. 2 tahun. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Keluarkan perpu dia. Dia reinstall lagi yang namanya Omnibus Law tersebut. Dan surprise, DPR menerimanya. Dan MK juga tidak membatalkannya. Padahal jelas-jelas itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Kok tidak ada komitmen kita berbangsa yang sesuai dengan konstitusi? Itu kan sangat konstitusionalistik untuk menghormati putusan MK. Anda giliran Pilpres, hormati dong putusan MK, MK sudah memutuskan. Tapi giliran yang terkait dengan Omnibus Law, nggak ada yang bicara menghormati putusan MK. Nah, karena itulah kalau kita bicara tentang fatsun politiknya ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet, janganlah melipir-lipir ya. Kritik yang sama saya sampaikan juga kepada Anies Baswedan ya, biar yang lain senang kan. Sebagai mantan relawan, sebagai mantan tim hukum, sebagai mantan dewan pakar, sebagai mantan penasehat hukum, tim hukum. Ya. Ketika Anies ditanya, gimana kalau misalnya ada tawaran dari Prabowo Subianto? Dia bilang, ya orang undangan saja belum. Nah, saya kritik itu. Saya bilang kemarin di TV One, saya bilang dia kan individual. Dia tidak memerlukan raker untuk mengatakan ya dan tidak untuk beroposisi. Beda sama Ganjar. Ganjar memerlukan raker untuk mengatakan iya dan tidak. Hari ini Ganjar mengatakan beroposisi, tapi nanti kalau raker 24 April mengatakan, 24 Mei, udah lewat ya Aprilnya ya. 24 Mei mengatakan bahwa kita gabung dengan pemerintahan. Kalah Panda Nababan dan kemudian Ganjar Pranowo. Nggak ada lagi yang namanya suara oposisi tersebut. Oh, kami tetap kritis di DPR, kritis di society. Itu Anda sudah bicara yang namanya oposisi hal-hal yang tematik. Tidak semua hal. Tapi kalau mau oposisi yang permanen adalah Anda stay away dari kursi pemerintahan dan Anda betul-betul di luar pemerintahan. Anda menjadi counterpart. Oke? Apa yang dikatakan Nul itu kalau ada yang benar saya katakan benar. Tapi kalau ada yang salah harus ada orang yang berani mengatakan itu tidak benar. Sekarang menjadi masalah. Kalau kita mengatakan coba periksa Food Estate. Ada nggak potensi korupsinya? Kira-kira Nul ada jamin nggak saya tidak ditangkap misalnya? Tolong periksa itu marriage. Apakah ada potensi korupsinya atau tidak? Ada nggak jaminan kemudian anggota DPR mengatakan memberanikan itu dan menggunakan hak untuk menyelidik. Nah itu yang kemudian kita katakan sebagai kehidupan berbangsa yang sehat. Yang sehat itu bukan tidak ada dinamika. Bukan berarti kemudian ya kita bersama-sama membangun bangsa negara. Seolah-olah luka kemarin itu nggak berbekas. Kalau kita kembalikan pada relawan, ini ada beberapa relawan yang saya ajak misalnya. Ya tetap berbekas. Saya juga agak terhenyak. Ini mohon maaf dengan Pak Barus ya. Dengan Bro Barus. Kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ini kawan sudah mengucapkan selamat. Loh, kita ini sedang berjuang mengatakan bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini cawe-cawe Jokowi. Apakah dibenarkan? Dibenarkan sama MK. Memang Jokowi cawe-cawe. Cuma itu bukan pelanggaran hukum. Tetapi pelanggaran etika. Kita mengatakan pemilu ini curang, terbukti gak? Terbukti. Paling tidak 3 orang. Kan ada 8. Pak Hakim, pemilu ini curang. Kata 5 hakim, enggak ada yang terbukti curang. Kata 3 hakim, ada. Paling tidak soal bansos, pengerahan aparat, dan kata Hakim Harif Hidayat, semua dalil terbukti. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan tidak ada pemilu curang, ada 3 yang mengatakan curang, apakah ada kecurangan? Ada.
Nah, apakah luka itu atau katakanlah hal-hal yang menganga itu kita tidak perlu evaluasi dan tambal. Dalam konteks inilah hak angket diperlukan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita ingat ininya lukanya menganga, hak angket itu saya yakin dikhawatirkan bukan menyembuhkan luka nantinya, malah membuat luka makin kelihatan. Oh, kalau begitu jangan-jangan kemenangannya tidak legitimate. Maka kemudian kita hari ini kan dihadapkan pada angka-angka yang ya aneh-aneh. Partai politik itu kan kalau kita bicara ada reward and punishment, ada kotel effect, ada bandwagon effect. Tapi pada nggak jelas semua. 3 partai dari Anies Baswedan itu tambah semua kursinya. Nasdem 10, PKB 10 kalau nggak ada berubah di MK, dan PKS 3. Prabowo, apakah kalau Anda mendukung Prabowo pasti tambah? Enggak, buktinya Demokrat nggak nambah. Bahkan Demokrat kurang 10. Nah kalau di 03 karena dia kalah, kurang semua. 18 kurangnya PDIP dan P3 kurang 19 alias tidak lolos parliamentary threshold. Nah dari sana saja sebenarnya kita lihat. Ini sebenarnya rakyat ini memilih siapa sih? Anda mengklaim bahwa Anda didukung 58%, tetapi yang terjadi adalah kok distribusi 01 naik semua. Distribusi 03 turun memang, tapi di 02 turun juga ada. Dan Gerindra sendiri sebagai partai yang paling sah, kalau kita bicara tentang kotel effect, ternyata nambahnya cuma 8 kursi saja. Kan aneh kan? Kursi Gerindra itu cuma 16%, Prabowo 58%. Berarti 42% dinikmati partai lain. Termasuk partai di 01, karena mereka mengalami peningkatan kan. Kalau kita bicara mengenai suaranya. Oke. Saya mau sedikit kalau mengkoreksi gini. itu. Kan saya kan tidak pernah membantah tadi. Jadi nanti silakan. Yeah. Tergantung Bang Garni ya. Nah, karena itu menurut saya ke depan ya memang ada yang namanya koalisi yang sifatnya ideologis. Ada yang sifatnya strategis dan susahnya adalah pragmatis hari ini. Kalau kita lihat warna partai politik sebenarnya kan nggak jelas saja. PKS yang mestinya doing kanan, ya kan? Harusnya kan gabungnya sama PKB. Tapi so long time PKB sama PDIP. Maka menurut saya akhirnya benar yang dikatakan Scott Manwaring bahwa yang namanya multi party system itu tidak kompatibel dengan presidential system. Kalau presidential system itu biasanya nggak banyak orangnya. Ya 1, 2, 3 partai, 4 partai saja. Kalaupun ada biasanya hybrid system seperti Prancis. Banyak partai presidennya kuat tapi perdana menterinya juga kuat. Nah Indonesia ini terlalu banyak partai sehingga kutukan minority presiden selalu ada. Karena selalu ada tiba-tiba kok selalu minoritas ya presidennya. Sekarang jangan berbangga kita. Tidak ada partai besar di Indonesia. Tidak ada. Semua partai di Indonesia itu partai menengah. Tidak ada. Karena kalau partai besar itu partai yang menguasai parlemen 50% plus 1. Itu partai besar. Partai yang bisa kontrol pemerintahan. Tapi partai sekarang partai rame-ramean. Karena itu caranya adalah agar pemerintahan selalu didukung. Maka yang terjadi adalah elitisasi partai politik. Maka benar yang dikatakan Bambang Pacul itu, udahlah yang namanya politik Indonesia kan tidak tergantung Lulu, tidak tergantung Bro Barus, tidak tergantung Pandana Baban, tidak tergantung Nul, tergantung pucuk pimpinan-pimpinan partai politik. Ketika sekjen partai politik bertemu untuk mendukung hak angket, itu baru level sekjen. Belum kata akhir di ketua umum partai politik. Megawati sampai sekarang kita nggak tahu dia dukung hak angket apa enggak, karena no voice, nggak ada suaranya. Sementara partai 01, partai yang saya dukung kemarin, bukan maksud saya paslonnya yang saya dukung kemarin bilang begini, pakai requirement. Kami mau tapi kalau situ duluan, nggak lari namanya. Kalau kita mau berjuang menang atau kalah itu soal lain. Toh tidak ada juga hal yang kita korbankan. Seandainya kita yakin bahwa pemilu ini securang-curangnya, segentong-gentong babinya, kan begitu. Tetapi karena kita sendiri pengen lihat kiri kanan, maka yang terjadi adalah ya sudahlah kita manfaatkan politik hari ini. Siapa tahu seperti kata Adi tadi, Anda nggak usah perlu menang dah kalau untuk ikut dalam pemerintahan presidensial ini, ya kan? Dan terakhir ya biar Bung Barus bisa koreksi saya, tapi saya balik lagi itu kalau nggak benar ya, balik lagi. Selalu selain minority president ya, yang namanya power tends to corrupt.
absolute power, corrupt absolutely. Bukan hanya korupsi dalam pengertian korup, tetapi kekuasaan itu ingin selalu berlebih-lebihan. Dia tidak ingin inherent di dalam dirinya secara natural, tidak ingin ada orang yang melebihi kekuasaan dia. Tidak ingin ada orang yang mengontrol dia. Tidak ingin ada orang yang bersuara berbeda dengan dia. Di sini aja kalau kita suara berbeda langsung kita terganggu. Kan begitu. Apalagi kekuasaan. Tetapi kekuasaan di dunia manapun harus dikontrol. Anda yakin bahwa Prabowo negarawan yang sesungguh-sesungguhnya? Enggak yakin saya. Boleh dong saya mengatakan enggak yakin? Dari mana ketidakyakinan saya? Track record kan bisa menunjukkan itu. Ya kan? Food estate, marriage, kemudian bagaimana perdebatan. Sakit hati betul. Dinilai 11 misalnya. Masa begitu saja dimasalahkan misalnya. Nah, tetapi sebagai warga negara, walaupun dalam hati saya nggak percaya dengan pemimpin ini, tapi saya harus hormati proses electionnya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan saya salah. Refli Harun salah, menyesal kamu tidak mau gabung dengan pemerintahan. Ternyata Prabowo Subianto presiden yang baik, Gibran Rakabuming presiden yang baik. Mereka pantas 20 tahun berkuasa. Mudah-mudahan begitu. Ya, tapi kalau tidak, saya sudah mengatakan bahwa lihat nanti apakah betul kita punya presiden yang canggih ataukah presiden yang gampang emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit Bang Karni bahwa karena tadi menyinggung tentang posisi kami mengakui hasil daripada pemilu itu. Semoga ILC juga adalah satu forum yang mencerdaskan anak bangsa. Kita tidak boleh kemudian karena kegelapan hati kita, kemudian kita menganggap apa yang dilakukan orang lain adalah tidak benar selama kita menganggap itu tidak benar. Bahwa KPU adalah produk yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, partai politik. Mereka telah melakukan pekerjaannya dan kemudian perintahnya adalah jelas laksanakan pemilu itu. Setelah pemilu itu selesai kemudian hasilnya diumumkan. Saya kira wajib bagi kita semua menghormati hasil kerjanya terlepas ada apa di balik itu. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh KPU wajib kita berikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka gitu. Saya kira itu hal yang biasa saja, pengakuan saja. Di balik itu kemudian ada yang sedang memperjuangkan karena keyakinannya. Inilah demokrasi, keyakinan you tidak kita nafikan gitu. Tapi keyakinan kita bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, itu juga harus diterima. Sehingga itulah yang disebut sebagai equality di antara kita. Jangan kemudian kita menganggap jika itu keluar dari saya karena kami sedang melakukan satu hal untuk kepentingan tertentu, maka kami harus diberikan semacam reward atau apapun itu, jangan dulu melakukan sesuatu. Ya nggak bisa begitu juga saya rasa. Nah penilaian akhir daripada itu kan kita sudah lihat ya. Nah artinya hari ini adalah posisi kami pada saat ini ada yang mengatakan oh meninggalkan. Saya nggak ngerti meninggalkan apa gitu. Apa yang ditinggalkan? Iya kan? Nggak ada gitu. Dan kami juga tidak memberi penilaian. Tidak akan memberikan penilaian kepada Pak Anies kalau dia bergabung dengan Pak Prabowo atau dia menyatakan tidak mau bergabung. Itu kembali kepada hak dasar dia, hak demokrasi dia. Untuk dia akan berjuang di sebelah mana untuk kebaikan rakyat. Kita mengatakan, kita anti terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini bungkusannya adalah untuk rakyat. Lantas yang mengatakan bahwa mengkritik itu untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk rakyat juga? Sama aja sebetulnya ini, jadi jangan kita bercuriga terhadap gerakan-gerakan orang. Apalagi dia tidak melanggar kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kalau masalah kemudian nanti ada kata-kata yang sering disampaikan kepada publik bahwa biarlah nanti kemudian pada saatnya rakyat akan menghukum. Saya kira itu udah menjadi konsekuensi dari segala langkah yang kita buat untuk kita pertanggungjawabkan kelak pada saatnya kepada rakyat. Saya kira itu gitu loh. Jadi tidak usah ada penilaian-penilaian sepihak terhadap apa yang dilakukan orang lain. Tapi bila keyakinan kita pun tidak boleh dibantah, maka keyakinan orang lain pun harus kita hormati. Keyakinan tidak dapat dibantah. Saya kira itu.
Bang Karni, saya mau tambahkan lagi. Kalimat saja. Saya tambahkan. Biar dia jawab dulu. Ya, jadi begini, berdebat nggak apa-apa. Jadi beliau dengan pernyataannya is okay. Tapi saya hanya ingin menyatakan satu fakta ya, bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10 menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, Nah, Pak, jangan Pak, dulu mengatakan Pak, itu Pak. ucapan selamat kepada kawan. Begini, Pak, bahwa saya ucapan tidak itu membantah Anda loh. Saya tidak Iya, membantah tetapi Anda. saya perlu Oke, klarifikasi tapi karena izinkan Anda saya katakan ngomong bahwa duluan. itu Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. silakan. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat, oke? Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Oke. Kepada paslon. Oke. Dan kepada Oke. tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke. Gini. Gitu. Pak, Jadi Pak. enggak, Bung Refli. Oke, Kadang-kadang kita hal udah yang terima seperti itu, ini, tetapi iya. gini, Kadang-kadang Anda harus yang dengarkan seperti juga ini, psikologi politiknya kadang-kadang dong. yang seperti ini perlu disampaikan kepada Iya. masyarakat. Oh iya, tetapi Jangan coba lihat, dipotong. hai masyarakat Jadi ya, jadi apakah jangan ketika kesannya Nasdem kemudian, menyampaikan pada tanggal 20 Oh iya, Maret itu betul. sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan betul perjuangan? itu disampaikan Padahal seperti pada itu. waktu itu kita Ada sedang orang berjuang. yang tidak Masih ada ingin mengakui Mahkamah itu Konstitusi. karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika Saudara-saudara dia sekalian, kemudian kelihatan betul kehilangan bagaimana pragmatisme partai konfrontasi. politiknya. Sudah, Sangat kita pragmatis kan partai paham politik. itu. Tidak Kita paham menghargai itu. masyarakat yang Jangan mendukung. masyarakat Tidak dipengaruhi menghargai relawan untuk yang menjadi mendukung. antipati Tidak terhadap menghargai politik. lawyer yang mendukung. Jangan Tidak mengambil menghargai keuntungan perjuangan daripada Mahkamah itu. Konstitusi. Cukup. Kita tahu Ini itu. hal yang buruk sekali. Untuk supaya Dan konsumsi hari-hari podcast terakhir ini dan segala Anda macam. bisa lihat Tidak bisa siapa yang seperti itu. pragmatis atau tidak. Cukup. Jangan. Ya, Cukup. siapa yang Mungkin. pragmatis atau tidak. Siapa yang Sudah. pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang Itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. siapa yang benar Sudah, untuk mendapatkan kita kan keuntungan. paham itu. Itu yang pragmatis. Tar. Nah, terakhir. Enggak kadang-kadang. Enggak ini. Sekarang, Ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong yang lain. Ya silakan Pak, ngomong Barus, yang lain. saya ngomong yang lain. Silakan itu. Saya tutup kalau Enggak, Satu kalimat saja, Gini, Pak. ada satu hal yang penting, Bang Karni. Kenapa kemudian pragmatisme politik itu membahayakan? Hari ini ada agenda untuk mengubah Undang-Undang Kementerian Negara dari 34 menteri ke 41 menteri. Yusril sebagai ahli hukum tata negara mengatakan, gampang Pak, nanti waktu dilantik keluarkan perpu. Nah itulah yang namanya koalisi gemoy. Yang kemudian akhirnya cuma bagi-bagi jabatan. Makasih. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Cadas. Ya Sobat RH sekalian. Ini ada hal yang perlu saya tambah catatan kakinya. Soal video viral di ILC Indonesia Lawyers Club ketika saya berdebat dengan Bestari Barus, seorang kader Partai Nasdem, kalau tidak salah sekarang anggota DPRD DKI dan ikut dalam pemilihan kemarin DPRD, tetapi sepertinya belum terpilih kembali ya. Jadi sebenarnya kan saya mau menjelaskan soal oposisi, pentingnya oposisi. Termasuk oposisi dalam pemerintahan presidensil dan lain sebagainya. Soal fungsi pengawasan DPR yang lumpuh pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana Jokowi dengan lihainya mengumpulkan semua partai politik sehingga tidak ada lagi yang namanya pengawasan DPR untuk aksi ugal-ugalan seperti Undang-Undang Minerba, yang jelas-jelas itu kepentingan
pengusaha yang sedang berkuasa, undang-undang keuangan negara yang dikangkang ini melalui Perpu misalnya, serta tindakan-tindakan lainnya yang sangat kental kepentingan golongan-golongan oligarki atau para pengusaha. Dan celakanya sebagian pengusaha itu juga penguasa. Nah, kaitannya dengan Partai Nasdem sebenarnya karena Partai Nasdem saya anggap dalam tanda kutip ya melukai relawan, melukai pendukung Anies Baswedan. Jadi saya tidak bicara atas nama diri pribadi, jadi jauh sekali dari kepentingan pribadi. Kalau pribadi ya rugi dong saya sebenarnya. Karena memusuhi Partai Nasdem sama saja Anda memusuhi segala instrumen yang dia miliki ya, termasuk media yang dia punyai ya. Tapi bukan itu sesungguhnya. Kita ingin saling koreksi, self correction ya. Kita tahu sobat era sekalian ya, kita ini ingin membangun negara. Nah, membangun negara itu pakai fatsun politik. Yaitu yang kalah itu biarkanlah dia beroposisi. Kan begitu. Dia tidak perlu aktif untuk dalam tanda kutip quote and quote merayu pemenang. Agar pemenang kemudian menengok dirinya. Atau paling tidak menanam saham. Walau sekedar ucapan selamat misalnya. Jadi kalah ya harus tahu diri. Stay passively. Kalau seandainya kemudian dihubungi di dalam rangka untuk mengajak berkoalisi, ya itu soal lain. Karena itu dihubungi. Tapi kalau aktif, itu kan betul-betul melukai para pendukung paslon 01 dalam perspektif saya yang barangkali tidak terlalu lebar, masih sempit juga. Jadi sekali lagi bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan para pendukung dan terutama yang tidak berasal dari partai politik. Bisa juga berasal dari partai politik yang terluka juga. Jadi kita tahu sobat era sekalian, pada malam hari tanggal 20 Maret 2024 hasil pemilu diumumkan. Ya, tepatnya pukul berapa ya? Coba kita pukul berapa hasil pemilu diumumkan ya. Jadi nah ini diumumkannya adalah kapan hasil pemilu diumumkan. Ini jadwal resmi KPU. Oh ini sorry maaf. Intinya adalah ya pada malam hari tersebut. Malam pada pukul 2 pada tanggal 20 Maret. Itu adalah hari terakhir ya menurut jadwal. Kemudian kita tahu bahwa setelah pengumuman itu tentu saja para pendukung yang kalah kan shock, demotivated atau apapun lah. Ya. Tiba-tiba Partai Nasdem sebagai salah satu partai pendukung bahkan pionir 01 karena mereka dulu yang menginisiasi pencalonan Anies Baswedan pada tanggal 3 Oktober 2022 itu kemudian mengucapkan selamat. Menurut Bestari Barus itu bukan ucapan selamat kepada yang bersangkutan Prabowo Gibran, tapi ucapan selamat kepada KPU. I don't know exactly. Karena yang saya dengar ya ucapan selamat kepada pemenang versi KPU. Emang ada versi lain pemenangnya? Kan gak ada. Karena itu ya kita secara jantan mengakui bahwa itu ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Oke. Salah gak mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran? Kalau konteksnya pemilu yang jurdil, ya, fair dan jurdil. Seperti misalnya John McCain mengucapkan langsung selamat kepada Barack Obama. Itu wajar. Dan Barack Obama mengapresiasi itu dengan memuji-muji John McCain sebagai pejuang yang sangat cinta Amerika dan lain sebagainya. Memang orang bule lebih banyak basa-basinya. Tapi jangan lupa, karena itu tidak ada konflik sama sekali. Hal yang berbeda ketika George Walker Bush berhadapan dengan Al Gore.
Mereka berkonflik di negara bagian Florida sampai ke Mahkamah Agung. Tidak ada ucapan-ucapan selamat dan lain sebagainya. Karena mereka masih perang dalam tanda kutip walaupun di ranah hukum. Nah ini masih ada perang di ranah hukum. Setidaknya pada malam itu belum diputuskan apakah paslon 01 akan ke ranah hukum atau tidak. Karena ada option. Tapi option itu kan akan diketahui segera karena hanya 3 hari waktunya. Jadi kalau pada waktu itu hari Kamis, hari Rabu kalau tidak salah, 21, 22, 23. Itu hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu sudah ditentukan. Sudah batas akhir untuk pendaftaran. Kalau tidak ada komplain, ya artinya barangkali mengakui hasilnya. Tapi kalau ada komplain artinya kan belum mengakui hasilnya. Paslon 01. Ini how come kemudian tiba-tiba mengucapkan selamat? Apa motivasinya? Terlebih setelah itu kemudian ada kunjungan Prabowo kepada Partai Nasdem. Dengan kata-kata teman kita sudah jadi presiden. Terlihat betul kalau dalam kacamata saya terlihat betul bahwa partai hanya mementingkan dirinya sendiri. Elit hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan manuver seperti ini adalah manuver yang kita tahu bahwa ada inisiatif untuk menjadi bagian atau mendekati. Dan tindakan ini kan dilanjutkan dengan hal yang nyata pada tanggal 24 April setelah ditetapkan sebagai pemenang, ada kunjungan balasan Surya Paloh kepada Prabowo Subianto dan kemudian ada statement bahwa mendukung pemerintahan. Wah, kami tidak menawarkan kursi kata seorang kader Partai Nasdem berapa dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Fatsun politiknya sudah dilanggar. Fatsun ya sekali lagi. Tidak ada pelanggaran hukum tapi fatsun politik. Jadi mereka yang mendukung langsung down, shock, kecewa. Bahkan mereka mau menurunkan bendera partai pada malam itu. Kok bisa? Padahal mereka meyakini bahwa pemilu ini curang securang-curangnya. Gentong babi segentong-gentongnya dan sebabi-babinya. Itu diakui paling tidak oleh 3 hakim konstitusi dari 8 hakim yang ada. Yang saya logikakan bahwa Anda mengadu kepada 8 orang bahwa ada kecurangan, 5 orang mengatakan tidak ada kecurangan, 3 orang mengatakan ada kecurangan. Artinya kecurangan itu ada. Bahkan 8 orang itu juga semua mengakui bahwa ada yang namanya cawe-cawe Jokowi tapi dianggap tidak melanggar hukum, hanya melanggar etika dan itu menurut saya ridiculous, ya, aneh, ya, menggelikan. Kok pelanggaran etika kemudian tidak dianggap hal yang serius. Padahal Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the constitutions. Dia bisa mengisi kekosongan hukum Undang-Undang nomor 7 2017 sebagai the guardian of the constitutions untuk kemudian menegakkan pemilu yang konstitusional alias pemilu yang luber dan jurdil. Dan memang terbukti selama proses persidangan hampir tidak ada dukungan dari partai politik kepada tim hukum. Lawyer-lawyer yang menjadi leading lawyer misalnya, yang berkelahi di Mahkamah Konstitusi, ya lawyer-lawyer yang tidak ada kaitannya dengan partai politik, pun tidak dibayar oleh partai politik. Sebagaimana pernah digosipkan orang, sepeser pun kita tidak dibayar, kami tidak dibayar. Tapi itu membanggakan. Kenapa? Ya karena kita membela dengan hati nurani. Bukan membela karena dibayar. Bukan maju tak gentar membela yang bayar. Saya sambil bercanda. Kalau lawyer lain menginapnya 02 menginap di Grand Hyatt. 03 menginap di Mandarin Hotel. Lawyer-lawyer 01 menginap di rumah masing-masing. Tapi itu membanggakan. Artinya orang tidak bisa menuduh Anda maju tak gentar membela yang bayar. No. Maju tak gentar membela jabatan. No.
Saya bahkan sekarang menolak Nasdem melipir ke Prabowo atau PKB melipir ke Prabowo atau PKS melipir ke Prabowo. Padahal kan kalau misalnya teman-teman kita masuk ke dalam kabinet kan kita punya channeling. Itu kalau orangnya pragmatis. Tapi kalau kita ingin menegakkan sistem tidak begitu. Saya malah menyarankan agar 3 partai 01 ini, kalau partai yang 03 juga saya sarankan sebagai pengamat hukum kan, hukum tata negara, saya sarankan untuk stay away dari pemerintahan. Jadilah oposisi. Bahkan kalau mereka bersatu sebagai oposisi untuk menggerakkan agenda perubahan, mereka powerful. Kenapa? Karena mereka mayoritas 51%. Saya hitung kursinya kira-kira 300 dari 585 kursi kalau tidak salah. Jadi mereka mayoritas. Dengan mayoritas di DPR mereka bisa kontrol. Apalagi ketua DPR-nya berasal dari kubu Sokol yang kalah dan mungkin oposisi. Tambah kuat parlemennya. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensil memang ada persoalan kalau ada minority presiden. Presiden akan susah untuk semena-mena. Tapi dalam alam demokrasi di Indonesia di mana pengawasan DPR lumpuh, saya kira mayoritas di parlemen itu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi agenda-agenda perubahan misalnya. Jadi mereka boleh kalah di kalah di parlemen, kalah di pemilihan eksekutif, tapi mereka secara jumlah menang di parlemen. Walaupun kemudian saya juga dalam tanda kutip curious ya, ada kuriositas ya, ada keinginan rasa penasaran. Kok bisa ya hukum-hukum yang namanya bandwagon effect, hukum-hukum yang namanya kotel effect itu nggak berlaku. Itu yang saya sampaikan kan di Indonesia Lawyers Club. Prabowo menang dengan 58%, tapi partai pendukungnya itu terutama Gerindra itu cuma 16%. Berarti ada 42% yang tidak memilih Gerindra. How come? Padahal Prabowo identik dengan Gerindra. Kalau misalnya kita kaitkan dengan PSI misalnya, tidak ada juga orang memilih PSI. Atau karena ini ciri khas Indonesia ya, bisa split tiket begitu. Ya kalau split tiket ya split tiket, tapi jangan kebanyakan jumlahnya sampai membuat hal yang tidak masuk akal. Yaitu suara Pilpres Prabowo 24 juta lebih banyak dibandingkan suara pileknya. Karena itu saya ingin mengatakan ya, kalau orang sombong-sombong, tidak semua partai politik yang mendukung. Dukungan dari partai politik itu tidak semuanya untuk Prabowo. Kan jadi begitu. Sahabat era sekalian, sekali lagi ini adalah menegakkan fatsun politik. Ya, agar kita berbangsa secara benar. Orang mengatakan, loh kita kan butuh persatuan, butuh butuh kenyamanan dalam membangun. Bullshit saya katakan. Yang terjadi adalah Anda ingin masuk dalam kursi kekuasaan agar bisa ngambil kue sebanyak-banyaknya, agar bisa menghidupi partai politik sebaik-baiknya. Yang terjadi begitu, rakyat ditinggalkan. Sekarang ini misalnya, masa belum apa-apa, sudah mau bikin koalisi gemoy, yaitu 41 menteri. Padahal undang-undang kementerian negara jumlahnya cuma 34 sebanyak-banyaknya. Yusril sebagai ahli hukum tata negara dengan santainya bilang, nanti kalau sudah dilantik keluarkan perpu. Coba Anda bayangkan, perpu pertama dikeluarkan itu perpu yang gak masuk akal. Yaitu perpu bagi-bagi jabatan. Memang perpu tersebut pasti akan disetujui oleh DPR karena DPR-nya sudah mayoritas. Jangan-jangan nanti PDIP ditarik juga ke dalam pemerintahan. Meninggalkan PKS sendirian atau sebaliknya. Sehingga gak mungkin perpu itu tidak disetujui oleh DPR. Nah inilah maknanya bagaimana menguasai parlemen dan memandulkan pengawasan DPR. Sehingga DPR nanti bisa sesuka-sukanya. MK, Anda masih berharap dengan MK? Percaya dengan MK bisa membatalkan seperti itu?
Kemarin saja Omnibus Law tidak mereka batalkan, padahal mengingkari putusan mereka sendiri. Jadi sahabat era sekalian, tidak berat saya katakan. Tapi ya perlu mikir keras menghadapi orang-orang atau pemikir-pemikir atau siapapun yang sekarang berada pada pusaran elit kekuasaan yang pragmatis. Ya, yang dalam istilah LBP toksik. Ya, jangan-jangan ya toksik semua. Lebih banyak yang toksiknya. Gitu ya sahabat era sekalian yang harus dipahami ya. Kenapa kemudian saya dalam tanda kutip ribut, marah dengan Bestari Barus yang merupakan representatif dari Nasdem. Dan dalam tanda kutip kemarahan ini tidak bersifat individual. Bukan saya tidak suka sama Surya Paloh misalnya. Tidak suka dengan Nasdem. Yang kita kritik adalah perilaku pragmatisme politiknya. Waktu Nasdem berani menominasikan Anies Baswedan, kita puji. Tapi begitu dia mengkhianati konstituen atau pemilih 01, ya kita kritik. Masa orang lagi berjuang, dia sudah mengucapkan selamat. Itu kan berarti melemahkan perjuangan. Dan jangan lupa, perjuangan di MK itu juga perjuangan politik. MK akan lihat, partai pendukungnya saja sudah melipir. Artinya gak kuat-kuat amat ini dukungan mereka. Jadi gak perlu khawatir dengan demo-demo dengan suara-suara. Itu suara yang bisa dibeli semua. Kan susah. Kalau kemudian hakim MK juga melakukan kalkulasi politik. Dan memang iya. Karena kalau tidak kalkulasi politik ya saya sudah katakan 4-4 harusnya. Tapi tidak hanya kalkulasi. Kalau kita lihat misalnya Mahfud MD mengatakan ya memang ketua MK berubah haluan jadinya. Kan begitu. Ketua MK berubah haluan. Mahfud MD mengatakan itu secara terus terang. Jadi sahabat sekalian itu alasannya ya. Jadi perlu kita penjelasan yang sedikit sistematis ya. Oke, saya bacakan ya. Mudah-mudahan gak banyak juga itu para buzzer ya. Mantap Om, berangkat. Debat ILC Om Era mantap, lantang, tegas tapi tidak terpancing emosi narasinya. Tetap sistematis, logis. Pelajaran buat parpol terlalu pragmatis, oportunistik, mending gak usah pemilu langsung aja, Indonesia digilir ya. Khalifa udah disiapkan pemilu tak berguna ya. Kemudian Nasdem dari awal berdiri memang tidak lebih dari partai komersial. Kemudian Anda tiap diundang TV marah-marah terus biar viral kan. Biar banyak yang nonton YouTube Anda. Udang di balik bakwan. Hehehe. Ini lucu nih orang ya. Kan itu bukan YouTube-nya saya. YouTube orang lain ya kan. Kalau YouTube saya Anda tidak usah mengatakan saya mau marah tidak marah. Itu ya beginilah, saya udah 4 tahun YouTube ini ya. Jadi ini lebih pada hal yang marahnya beneran. Tetapi semarah-marahnya Anda harus Anda kontrol. Makanya setelah marah saya rangkul Baru, saya rangkul Kodari, saya rangkul Andi Malarangeng. No hard feeling. Karena yang saya katakan itu adalah konsep yang saya yakini. Ya. Orangnya kebetulan menyampaikan hal yang berbeda atau menjadi oknum dari kecurangan-kecurangan yang kita curigai tersebut. Baik Kodari dengan peran masing-masing, Andi Malarangeng melakukan sertifikasi atas sesuatu yang curang karena dia sudah melipir partainya. Kan yang jadi masalah adalah sehebat apapun Anda, kalau Anda berpartai politik bukan berpolitik, maka Anda tidak punya room kebebasan lagi untuk mengatakan yang A, B, C sesuai dengan keinginan Anda. Yang ada adalah otak Anda akan disesuaikan dengan sikap partai politik Anda. Sehingga yang dicari adalah pembenaran, bukan Anda mengungkapkan kebenaran. Kemudian Om RH, bukankah Undang-Undang Dasar 45 parpol bukannya satu-satunya pintu masuk kekuasaan ya? Ada utusan perwakilan golongan dan seterusnya. Mohon penjelasan Undang-Undang 45 misal sudah diubah. Ini panjang ya ceritanya, panjang.
Sebagian elit kita bukan hanya sekedar mementingkan diri sendiri, tapi mereka sudah mirip dengan binatang ya. Banyak orang pintar dibodohi partai-partai. Orang gila yang menghalalkan segala cara. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati mereka yang menang dengan jurdil. Kemudian akhirnya ketahuan ternyata demo masyarakat cuma jadi tumbal negosiasi elit politik. Kemudian harusnya rakyat milihnya 02 aman tentram, gak kayak 01 ribet banyak omon-omonnya. How? Justru yang ribet 02 sudah menang. Kok gak percaya diri, pengen merayu partai-partai yang kalah, gimana? Percaya diri dong. Udah gak usah nawar-nawarin partai yang kalah. Bikin aja kabinet dengan 34 kursi. Kasih itu sebanyak-banyaknya yang sudah mendukung. Kasihan kan PBB misalnya. Ya kan? Gak ada kursinya di DPR. Tapi kan mungkin Yusril pengen menjadi Menko Polhukam. Itu yang diaspirasikan anak buahnya. PSI nggak lolos, mungkin pengen juga kadernya masuk menjadi menteri. Partai Garuda nggak lolos, pengen juga kadernya menjadi menteri. Kan begitu kalau kita menghargai fatsun politik. Belum lagi kemudian saham terbesarnya adalah Golkar. Kami banyak menyumbang kursi, paling tidak sekarang ada 100 kursi lebih ya kan. Kemudian yang kedua Gerindra, yang ketiga adalah jadi kader-kadernya bisa berbunga-bunga harapannya. Wah, kita banyak nih kursi yang bisa diberikan kepada kita. Kan begitu theoretically. Jadi nanti partai-partai tersebut merasa berguna. Lah gimana coba? Misalnya tiba-tiba kursi Nasdem lebih banyak daripada kursi PBB. Apa nggak marah tuh Yusril? Ya kan? Waduh, walaupun dia ngomong gak marah, tapi kan dalam hatinya pasti dongkol. Kita berjuang, orang lain gak berjuang, malah ngata-ngatain kita. Oh, tiba-tiba orang lain yang dapat banyak kursi. Makanya saya bilang hargai fatsun politik. Saya hormat kepada yang kalah dan mau beroposisi, stay away dari pemerintahan. Yuk kita sama-sama kontrol pemerintahan. Jangan kemudian meminta-minta atau mencari-cari muka terhadap pemenang. Udah terlalu banyak watak orang Indonesia seperti itu ya. Oke. Kemudian Fasum, Nasdem tidak paham itu bukan Fasum, Fatsun. Bahwa kebijakan partai disangka rakyat tidak menonton, tidak mengerti, tidak menghargai rakyat konstituennya. Oke. Wah, ternyata muncul lagi nih barang satu ini ya. Kemudian kita sudah tertipu dengan partai yang ketumnya tidak punya hati. Oke ya, kita mereka itu pengecut makanya ngemis. 3 hal saja Bang Refli. Apa maksudnya 3 hal? Orang-orang busuk semua itu yang ada di partai. Bahaya Indonesia kalau dipimpin capres psikopat, pelanggar HAM dan wapres bocil. Oke, nanti kita lihat ya. Karena sobat era sekalian, saya sudah mengatakan misalnya. Yang saya katakan adalah dalam hati saya tidak percaya ya. Yang namanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah pemimpin yang baik bagi kita. Pemimpin yang akan melindungi kita, yang mensejahterakan kita, mencerdaskan kita. Gak percaya saya. Tetapi saya berdoa dalam hati mudah-mudahan saya salah. Tapi kalau saya benar saya sudah mengatakannya sebagai warning, sebagai peringatan. Saya ingin terbalik. Jadi ada 2 metode untuk mencambuk seorang pemimpin. Pemimpin kok dicambuk. Pertama, pujilah dia setinggi langit. Pasti dia suka. Tapi apakah dia akan waspada? Belum tentu. Malah jangan-jangan dia mabok nantinya. Kedua, kritiklah dia sekeras-kerasnya. Pasti dia tidak suka. Karena dikritik. Hanya Umar bin Khattab yang suka dan mau dikritik. Tentu Rasulullah juga. Tentu Abu Bakar juga. Orang-orang yang memang hebat. Baik secara jasmani maupun rohaninya. Terutama rohaninya. Tidak suka dikritik. Tetapi ada 2 kemungkinan. Tidak suka itu adalah di tanggapan di depan awal karena kita manusiawi.
Karena kita manusia yang punya sifat manusiawi. Tetapi ada dua kemungkinan setelah itu. Dicuekkan dan memerintahkan agar orang ini disingkirkan dalam tanda kutip dalam arena publik atau public space, atau sebaliknya menjadi bahan perenungan. Oh iya, betul juga. Saya akan buktikan sekuat-kuatnya kepada rakyat Indonesia bahwa si X itu tidak benar. Awas ya. Saya akan tunjukkan tidak benar. Nah, saya pengen yang kedua, mudah-mudahan. Jadi saya meragukan Prabowo Subianto, meragukan Gibran Rakabuming, tapi saya berharap mereka kemudian membuktikan sebaliknya. Bahwa mereka adalah pemimpin yang memang pantas. Setelah 10 tahun kita melihat pemimpin yang tidak pantas. Ya, bagaimana kita mengatakan pantas soal misalnya ijazah palsu saja tidak bisa diselesaikan secara elegan. Bahkan menangkap dan memenjarakan orang. Sahabat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.